boleh beli karena ternyata orang kemana-mana, misalkan mobil ada, gaji gede misalkan, beli yang 3 kilo, lalu yang benar-benar berhak nggak punya duit buat beli yang 5 kilo atau yang 12 kilo, cuman ada uangnya yang 3 kilo, gak kebagian, tadi udah diborong tuh sama mobil yang baru lewat, demi Allah dimintai pertanggungjawaban itu ya. Ayo sia, sia. Ganti moal. Udahlah, bismillah. Maka nanti silakan lihat, dicek ya. Ya penghasilannya jujur berapa ya. Dan memang, dan gak cuma yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 ya. Memang termasuk di dalamnya para pedagang-pedagang kecil. Makanya kalau yang udah bentuknya restoran gede itu suka ada razianya, malah kawan saya punya restoran di razia, nggak boleh pakai yang 3 kilo. Dia memang harus beli yang nggak subsidi ya. Cuman ya memang yang disubsidi, makanya memang cuman yang gede-gede ya, perusahaan yang restoran gede. Kalau yang kayak gerobak yang kayak gitu, meskipun ternyata per bulannya dapat di atas 1.500.000 ya, tapi terhitungnya pedagang kecil, itu nggak masalah ya. Ya balik lagi lah, pokoknya intinya adalah sebisa mungkin jangan ngambil yang bukan haknya ya, karena ya semua ada pertanggungjawabannya. Bismillah ya Allah, aku bela-belain keluar duit lebih banyak demi takut kepada ngambil yang bukan hakku ya Allah. Bismillah, itu pun gak akan sia-sia di sisi Allah ya. Allah mampukan pasti ya Allah, dia menjaga dirinya dari yang itu. Bahkan bisa jadi ada yang belum memvonis itu haram, bisa jadi cuman syubhat kan belum haram, tapi ketika dia berani meninggalkan yang syubhat hanya demi takut kepada Tuhannya, oh itu pun beda derajatnya di sisi Allah ya. Bismillah, jadi amal soleh insyaallah. Itu yang dua tadi ya, yang dikenakan lalu menjadi. Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan. Ini ada kisah pengusaha soleh, kaya. Terus setiap kali akhirnya beres jualan, terus beliau ambil uangnya untuk modal besok. Sisa keuntungan yang lainnya dia gunakan untuk sedekah. Maka teman-temannya suka pada nanya, kok disedekahin semua, nggak sayang sama hartanya? Investasi dong kayak kita nih, beli tanah kayak beli apa misalkan. Dijawab oleh si saudagar solehnya ini, justru aku sayang banget sama harta-hartaku, makanya pengen aku bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat ya. Karena Bu, kalau ibu sedekah itu duitnya demi Allah tetap milik ibu, cuman dipindah ke rekening akhirat. Cepat atau lambat ibu akan ketemu lagi sama duit ibu. Kadang Allah bonusin di dunia, dapat dagangannya lancar lah, sehat lah, dapat inilah, dapat itulah. Kalaupun tidak ketemu di dunia, ibu akan ketemu lagi sama transferan ibu itu nanti di akhirat, karena kan tadi udah dipindahin ke rekening akhirat. Karena kan emang semuanya boleh ya dalam Islam, selagi jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kok kaya boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, kita ditanyanya bukan nominalnya, tapi dapatnya dari mana dan dipakainya untuk apa. Kok viral boleh nggak? Boleh. Tapi kita ditanyanya bukan berapa followersnya, tapi ditanyanya apa yang kamu sampaikan kepada followers kamu. Selagi ngajarinnya kebaikan, aman. Karena memang pintu surga ada 8, tapi kan tidak ada pintu surga bagi yang centang biru, itu nggak ada ya. Boleh nggak punya kekuasaan? Boleh, tapi bukan buat sombong-sombongan sama aji mumpung gunain kekuasaan dan fasilitas, tapi hanya alat. Kekuasaan itu hanya alat untuk kenalin Allah ke orang-orang yang ada di bawahnya. Mumpung jadi pemimpin, dia bikin peraturan baru, semuanya di akhir bulan saya potong 2,5% untuk zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, potong dong bro buat zakat. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Tapi kalau yang ngomong bosnya, wah bisa apa kalau udah bos yang ngomong? Kalau nggak suka silakan pergi ke perusahaan lain, masih banyak yang mau kerja misalkan ya. Cuman saya nggak mau ada orang kerja di bawah saya, terutama yang muslim yang tidak bayar zakat. Saya jadiin peraturan aja sekalian ya.
Punten Bu, di zaman selepas Nabi wafat, semenjak zaman Abu Bakar sampai seterusnya, orang nggak bayar zakat itu nggak cuman dicaci, nggak cuman di apa Bu, diperangi. Karena memang di surat 9 At-Taubah ayat 103 ya Ustaz ya. Khudz min amwalihim. Khudz itu ambil. Bukan diminta baik-baiklah, tapi bahkan diminta khudz min amwalihim, ambil. Ya. Sehingga bahkan kalau kita baca kitab sejarah tentang dulu gimana ngambil zakat, sampai ada hadis di kitab Abu Daud bahwa kita itu diperintahkan untuk membuat ridho si petugas amil yang ngambilnya. Ya. Jadi membuat ridhonya dengan apa? Dicek nih. Oh, hartanya segini. Misalkan dia punya 100 ekor domba, diambil yang mana? Dia akhirnya memberikan yang terbaik. Lalu akhirnya membuat si petugasnya ridho karena ini akan diserahkan kepada Rasulullah untuk dibagikan lagi kepada yang berhak. Mau sampai berhak. Kalau misalkan sampai tidak ridho, belum ridho, kamu punya banyak yang bagus, dikasihnya kambing yang kurus. Itu secara syariat di hadis tersebut boleh, silakan untuk jadi nggak terserah si yang punya hartanya, tapi terserah yang ya otoritas amilin yang untuk ngambil zakatnya. Ada kisah-kisah seperti itu ya, sampai sebegitunya. Ya begitulah bicara rezeki itu mah ya. Hapunten atuh ya, main judi teh gara-gara biasanya udah kepengen kayak begitu. Dan memang siklusnya punten. Memang kalau ada orang misalkan punya uang tinggal 100 ribunya nih Bu, dan dia lagi keadaan lapar banget, gak mungkin biasanya dia pakai main judi, itu gak mungkin. Dia pasti tetap beli makanan. Dia punya uang 100 ribu, 5 menit lagi gak makan, dia mati kelaparan. Gak mungkin main judi, saya yakin. Pasti beli nasi kok ya. Terus gimana ceritanya orang bisa mulai kecanduan judi? Ini siklusnya kurang lebih kayak begini ya. Awalnya misalkan biasanya dia punya uang 500 ribu, sedangkan besok udah gajian. Jadi gaji kemarin saya alhamdulillah masih ada sisa 500 ribu, irit. Sedangkan besok udah gajian lagi. Kalau 500 ribu ini bisa menjadi 20 juta, kenapa tidak? Masuk ke meja judi. Ketika udah masuk ke meja judi, ternyata dikasih menang. Ingat ya, nggak ada yang jago, adanya yang dikasih menang sama bandarnya. Ternyata beneran dari 500 ribu jadi 20 juta. Biasanya yang 10 juta masuk lagi ke judi, 10 juta lainnya biasanya jadi barang. Dan biasanya barang yang dibeli dari hasil duit judi biasanya gampang dijual lagi karena ngerasa dapetnya kan gampang. Handphone dibeli 10 juta ya, dia ngerasa dari menang judi bisa dijual 1 juta tuh kalau BU Bu. Kan awalnya juga duitnya nggak ada, belinya juga dapat dari duit judi. Adalah asal ini kan. Makanya punten ya, kadang ada aja ya, kayak Allah pengen ada orang soleh, pengen beli motor, tapi motor baru kan harganya 20 jutaan lebih. Dia ada cuman 5 juta. Gimana caranya punya motor baru harga 5 juta? Kadang ada orang kalah judi, motor barunya dijual, butuh cepet 5 juta we laku. Udah we. Bagi yang belinya halal gak? Halal insya Allah. Orang yang saya tahu saya cuma beli motor, saya nggak tahu kalau dia penjudi. Udah we dibayar. Ya. Kadang ada aja kisah seperti itu ya. Nah, ketika udah menang nih Bu, 500 jadi 20, bulan depan kalau terulang lagi, gaji masih sisa 500 ribu lagi. Besok udah gajian lagi. Kemarin aja bulan lalu 500 ribu jadi 20 juta. Kenapa saya nggak masuk lagi? Barangkali terulang, ya nggak? Masuk 500, ternyata kalah, ngeles otaknya. Oh, bulan kemarin menangnya lebih gede. Sekarang kan baru kalah gope. Ya kan? Dan saya tinggal taruhan 2 kali lipatnya, 1 juta. Ketika 1 juta saya taruhan, menang sekali aja, saya berarti dapat 1 juta. Berarti modal saya yang gope balik, berikut kemenangannya. 1 jutanya kalah lagi gimana? Tinggal taruhan 2 juta. Ketika 2 jutanya sekali aja menang, balik lagi duit yang tadi. Ketika 2 jutanya kalah, gimana? 4 juta taruhannya. Karena sekali menang, balik duit.